Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagi yang membawa mushaf Al-Qur'an bisa dibuka juz 30 surat An-Naba ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Inna sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, kanat mirsada, neraka jahannam selalu mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi. Rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi, memantau. Neraka jahannam pun rupanya memantau. Hidup neraka itu, ya, berkata-kata dia, dan dia bisa melihat, memantau. Inilah yang akan kusantap nanti kita neraka jahannam. Bukan KPK aja yang memantau, neraka jahannam pun memantau. Kalau memang iya neraka jahannam itu memantau, kenapa tak langsung dilenyapkannya saja orang jahat sekarang ditariknya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murka. Makanya ketika membuka Quran yang pertama Bismillahirrahman, rahmat Allah mendahului murka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahannam mengawasi semua pelaku-pelaku dosa. Ayat yang ke-22. Lit-taghina ma'aba. Taghin diambil dari kata tagha. Orangnya taghin, perbuatannya tagha. Itu jugalah asal kata taghut. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau menghadap Fir'aun wahai Musa, karena dia sudah tagha, melampau batas. Kita ini ada batas sempadan antara rumah kita dengan rumah tetangga. Ditanamnya pokok mangga, lewat cabangnya ke rumah kita, maka pokok mangga itu sudah tagha. Kau tebang itu cabangnya. Kenapa? Innahu tagha. Sudah melampau batas, sudah lewat dia ke halaman. Orang yang melampau batas-batas Allah, kata Allah ini haram, ini tak boleh, dia dihantamnya saja, maka dia perbuatannya tagha. Orangnya taghin, tempat tinggalnya jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahannam selalu mengawasi dia. Lit-taghin, bagi orang-orang yang melampau batas Allah. Ma'aba, itulah tempat mereka. Tempat orang yang melampau batas Allah adalah neraka jahannam. Labisina fiha. Labisa, labisu, menetap di dalam gua. Ketika digunakan menetap di dalam gua Ashabul Kahfi, labisu fil kahfi sinin, mereka menetap di dalam gua. Labisina, mereka menetap di dalam neraka jahanam itu, fiha, di dalamnya, ahqaba. Ahqaba, dalam waktu yang amat sangat lama. Ada yang sekedar khalidina, tapi ada khalidina fiha abada. Orang yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, khalidina, tapi nanti ada harapan masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam surga. Wa in zana wa in saraq, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, wa in zana wa in saraq, mencuri, berzina tetap masuk, tapi masuk neraka dulu. Tapi orang kafir yang dalam hatinya tak ada sedikit pun iman, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Waquduhan nasu wal hijarah.
Bahan bakarnya api neraka itu waquduhan nas, manusia, wal hijarah, batu. Batu yang mana? Batu-batu berhala. Semua batu-batu berhala akan menjadi bahan bakar api neraka. Nas, manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang kafir, yang tak beriman. Kalau ada imannya, mati, belum sempat bertobat, masuk dalam neraka. Setelah bersih, pindah ke surga. Adapun orang yang kafir, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya dalam api neraka jahanam. Ayat yang ke-24, la yadzuquna fiha, la tidak, yadzuquna mereka tidak merasakan, fiha di dalam neraka itu, bardan sejuk, wala syaraba dan tak ada minuman. Kenapa tidak makanan? Kenapa minuman? Karena orang yang kepanasan selalu berharap minuman. Orang kepanasan tak ada berharap makan. Yang pertama diharapkan minuman. Setelah minumnya hilang, baru dia minta makan. Sama macam orang puasa kepanasan, yang pertama minum. Saking banyaknya minum sampai tak ada tempat makanan. Ada manusia macam itu. La yadzuquna fiha bardan, tidak merasakan sejuk. Memang panas hari ini Pak Ustaz, tapi masih ada sejuknya sikit. Kalau mereka di dalam itu tidak. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Dimasukkan yaghli fil butun kaghalil hamim. Masuk ke dalam perut, apa yang ada di dalam perut itu ikut mendidih. Kalau ada air satu mangkok, ada biji besi, panas merah menyala, kita masukkan ke dalam mangkok, biji besinya padam. Kalau neraka tidak, dimasukkan ke dalam mangkok, mangkok itu ikut mendidih. Mala a'yunun ra'at. Kalau nikmat di dalam surga, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, maka azabnya pun juga sedemikian. Jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai gambaran 0, sekian persen dari mengerikannya neraka. Makanya ulama-ulama kalangan salaf, ada yang meneteskan air mata, ada yang pingsan, ada yang bermuram durja. Makanya di antara doa khatam Quran, ampunkan dosa kami, tidak berharap ketika membaca ayat azab dan tak takut, tak berharap ketika membaca ayat nikmat dan tak ada rasa takut ketika membaca ayat azab. Dosa menurut kita minum khamar, judi, zina. Orang-orang yang terpilih, dosa menurut mereka adalah tak ada rasa harap ketika membaca ayat surga dan tak ada rasa takut ketika membaca ayat azab. 25. Illa hamimau wa ghassaqa. Hamim, air yang mendidih. Ghassaqa, darah yang sudah membusuk berubah menjadi nanah. Lihat susunan Al-Quran. Bardan pasangannya hamim, syarab pasangannya ghassaq. Dua yang diinginkan, dua balasannya. Yang diinginkan bardan, sejuk, balasannya hamim, panas. Yang diinginkan syarab, minum, balasannya ghassaq, nanah. Yang diinginkan dingin, yang datang panas. Yang diinginkan minuman air segar, yang datang air nanah. Membayangkannya pun mual. Mudah-mudahan tak terbayang waktu makan sahur nanti. Bayangkan. Bagi siapa ini? Ayat 26. Jazaan, balasan, wifaqa, yang sesuai dengan perbuatan mereka. Inilah balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wifaq, sesuai. Ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka kanu dulu la yarjuna hisaba,
mereka tidak pernah berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka tak ada ini balasan. Jangan cerita kehidupan setelah mati. Itu ungkapan orang kafir musyrik, Pak Ustaz. Enggak. Ungkapan salah satu rektor di Indonesia beberapa hari ini sedang viral. Jangan cerita kehidupan setelah mati. Lalu kemudian poin lagi, orang-orang yang saya tes beasiswa itu orang-orang yang tidak menutup rambut, makanya mereka open minded, minded, pemikirannya terbuka karena kepalanya tak bertutup. Jangan kalian ikut perempuan-perempuan mengikut, itu adalah orang yang mengikut orang gurun. Dia sedang mengejek mahasiswinya. Lama saya termenung. Rektor, profesor itu kan orang yang sudah dites oleh pemerintah untuk mendapatkan gaji dari Diknas. Kok bisa dia mengejek mahasiswi? Kalau dia tidak Islam, tapi kalau dia keturunan Islam, biasanya yang sudah-sudah, kalau ada orang Islam mengejek ajaran Islam, setelah ditelusur, salah satu dari nenek moyang, ayah, maknya pasti PKI. Mengejek Islam, mencaci maki Islam, mengejek habaib, mengejek ulama. Setelah diteliti, rupanya ayah PKI. Itu yang disebut dengan zindik. Zindik artinya pura-pura masuk Islam supaya selamat. Cerita zindik ini ketika orang Persia pura-pura masuk Islam, tapi di dalam hatinya tetap ada dendam kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, dia menikam dari dalam. Makanya yang menikam Sayyidina Umar itu zindik. Abu Lu'lu'ah, orang Persia, pura-pura masuk Islam, menikam dari dalam. Komunis. La yarjuna hisaba, tak ada itu. Tak ada itu, setelah mati kita hidup lagi, itu tak ada. Jangan bicara kehidupan, itu fiksi. Memangnya orang yang sudah mati itu pernah hidup lagi kan? Menantang. Ada manusia itu. Jadi kalau orang membaca ayat ini, apa ada manusia macam itu Pak Ustaz? Ada. Ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ayat 28. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba, sedusta-dustaan. Qad badatil baghdam min afwahihim, sudah nampak kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang disimpan di dalam jauh lebih besar. Jangan ikut mereka yang menutup kepala seperti orang gurun. Itu mereka adalah orang yang tertutup otaknya. Itu yang dari mulutnya itu belum ada apa-apa. Itu hanya kebencian 0, sekian persen. Apa yang ada di dalam jauh lebih besar. Maka kuatkanlah keyakinan anak-anak, karena mereka mungkin akan berhadapan juga nanti di masa akan datang dengan dekan, dengan dosen, dengan rektor yang otaknya seperti itu. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah adik-adik mahasiswa luar biasa. Mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sekelompok anak muda, fityatun. Dalam surah Al-Kahfi ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, innahum, mereka, fityatun, anak muda, amanu, percaya mereka dengan ini, wa zidnahum huda, kami tambah hidayah. 14 abad yang lalu ada, sampai hari ini ada, sampai hari kiamat. Konflik antara hak dan batil ini akan tetap ada insyaallah. Ayat 29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kulla, tiap-tiap, syai'in, segala sesuatu, semuanya, ahsaynahu, kami hitung, kami catat, kami tulis, kitaba, dalam buku catatan yang nyata. Dulu agak sulit orang berpikir bahwa semua perbuatan kita ini ditulis. Gak masuk akal lah Pak Ustadz, bagaimana bisa ditulis semuanya? Sekarang dengan kecanggihan alat teknologi, seorang ibu komplain di kantor
telepon karena tagihannya mahal sekali. Pegawai kantor telepon dia tidak perlu marah-marah. Dia cukup sebentar ya Bu, kita lihat print out jam sekian ngomong dengan ini, jam sekian. Dan sekarang ada pula yang bisa mentranskripkan pembicaraan, dibawa ke pengadilan. Ini pembicaraan kamu, ditranskripkan, bisa dituliskan. Kalau zaman dulu di pengadilan ada penulisnya, sekarang ada alat di komputer yang bisa ceramah saya ini bisa ditranskripkan, ditulis, diedit-edit sedikit kalau mau jadi buku. Kulla syai'in ahsainahu kitab. Semuanya kami tuliskan dalam buku catatan yang nyata. Ayat 30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu, hai orang yang tak percaya, hai orang yang mendustakan, hai orang yang tak yakin, fadzuqu, rasakanlah. Falan nazidakum, kami tidak akan menambah. Tak ada kami tambah dingin, tak ada kami tambah air, illa azaba, melainkan azab, 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 azab. Ayat 31 cerita tentang nikmat. Azab dulu, habis itu baru dia cerita innalil muttaqina mafaz. Itulah kajian kita pada subuh ini. Saya dikasih tahu berakhir jam 2.30. Mudah-mudahan kajian dari ayat 17 sampai ke ayat 30 tadi menambah keimanan kita, merubah perilaku, mendidik anak-anak kita, menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Qur'an ini penenang hati kami, wa dhihaba huznina, pengusir gundah gulana kami. Allahumma ja'al Qur'ana imaman, jadikan Qur'an ini sebagai pembimbing, wa hudan, hidayah, wa nuran, sebagai cahaya, wa rahmah, dan sebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan.